Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mario Normansyah SPD MN selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar. Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang materi transistor BJT1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sania Nabila dengan NIM 23050800010 dari program studi pendidikan teknik elektro. Yuk simak materinya. Transistor bipolar junction atau BJT adalah jenis transistor yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu emitter, basis, dan kolektor. Ini merupakan perangkat kritis dalam elektronika modern yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penguat sinyal, pengalih daya, dan berbagai jenis sirkuit logika. Di dalam BJT, arus antara emitter dan kolektor diatur oleh arus basis yang dikendalikan oleh tegangan yang diberikan pada terminal basis. Jenis-jenis transistor BJT ada dua, yaitu NPN transistor dan PNP transistor. NPN transistor terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dengan 2 tipe N-tipe terpisah oleh 1 lapisan P-tipe di tengahnya. Elektron ini bergerak dari lapisan N-tipe yang pertama ke lapisan N-tipe kedua melalui lapisan P-tipe di tengahnya. Kemudian untuk PNP transistor adalah kebalikan dari NPN transistor dengan 2 lapisan P-tipe yang terpisah oleh 1 lapisan N-tipe di tengahnya. Lubang bergerak dari lapisan P-tipe yang pertama ke lapisan P-tipe kedua melalui lapisan N-tipe di tengahnya. Selanjutnya, untuk jenis transistor FET adalah jenis transistor yang digunakan untuk memperkuat atau mengalihkan sinyal elektronik. FET bekerja dengan mengontrol arus antara terminal sumber dan drain menggunakan medan listrik yang diterapkan ke terminal gate. FET memiliki berbagai jenis seperti MOSFET atau metal oxide semiconductor FET dan JFET atau junction FET, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi tersendiri. Selanjutnya ada IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Adalah jenis transistor yang menggabungkan fitur dari MOSFET dan BJT. IGBT digunakan dalam aplikasi daya tinggi di mana diperlukan kontrol arus besar. Ini memiliki 3 terminal, yaitu gate, kolektor, dan emitor. IGBT beroperasi dengan prinsip pengendalian medan listrik dari MOSFET dan kemampuan menangani arus besar dari BJT. Biasanya digunakan dalam aplikasi seperti inverter, pengendali motor, dan sumber daya UPS. Lalu untuk transistor T-resistor yang lebih dikenal dengan sebagai T-resistor adalah jenis transistor daya yang digunakan dalam aplikasi pengendalian daya tinggi. T-resistor memiliki 4 lapisan semikonduktor yang dihubungkan secara serangkaian dalam struktur PNPN. Ini memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. Berikutnya adalah aplikasi transistor BJT. Yang pertama adalah aplikasi transistor BJT pada rangkaian speaker. Dalam rangkaian ini, transistor BJT digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai penguat sinyal audio, sebagai switch untuk mengontrol daya yang diberikan ke speaker, atau sebagai bagian dari rangkaian perlindungan dari arus berlebih atau tegangan berlebih. Beberapa aplikasi transistor BJT dalam rangkaian speaker yaitu untuk penguat radio, divert transistor, dan switching. Lalu yang kedua adalah aplikasi transistor BJT pada rangkaian IC. Transistor BJT sering digunakan dalam berbagai aplikasi pada IC atau integrated circuit, baik sebagai penguat, saklar, atau elemen pengatur. Beberapa aplikasi dalam IC adalah sebagai penguat, digunakan sebagai saklar, digunakan sebagai elemen pengatur untuk mengatur tegangan atau arus keluaran. Lalu yang ketiga adalah aplikasi transistor BJT pada IC LPM386. IC LM386 adalah amplifier audio kecil yang sering digunakan dalam aplikasi seperti penguat speaker, amplifier headphone, atau sirkuit pemrosesan suara sederhana.
Transistor dalam sirkuit IC LM386 digunakan sebagai bagian dari penguat audio. Transistor dalam IC LM386 bertanggung jawab untuk memperkuat sinyal audio yang masuk dari sumber audio eksternal, seperti mikrofon atau sumber audio lainnya. Ini adalah langkah pertama dalam proses penguatan suara. Selanjutnya, ada arus-arus pada transistor BJT. IE yang berarti arus emitter, IP yang berarti arus base, dan IC yang berarti arus kolektor. Arus emitter pada transistor BJT adalah arus yang mengalir dari emitter ke basis. Ini merupakan hasil dari arus basis yang mengontrol aliran arus emitter ke kolektor. Arus ini menjadi komponen penting dalam menentukan karakteristik operasi transistor BJT. Lalu arus basis pada transistor BJT adalah arus yang mengalir dari basis ke emitter. Ini adalah arus yang mengontrol aliran arus antara kolektor dan emitter. Arus basis memicu atau mengatur seberapa banyak arus yang mengalir melalui transistor. Lalu, arus kolektor pada transistor BJT adalah arus yang mengalir dari kolektor ke sumber daya luar. Ini adalah hasil dari arus basis yang dikendalikan dan arus yang mengalir melalui transistor dari emitter ke kolektor. Arus kolektor membawa daya keluar dari transistor dan dapat diukur sebagai keluaran dari transistor dalam sirkuit yang beragam. Transistor BJT bekerja dengan mengontrol arus antara dua terminal utamanya, yaitu emitter dan kolektor, dengan menggunakan arus kecil yang diterapkan ke terminal yang ketiga, yaitu basis. Ini terjadi melalui proses injeksi muatan pembawa yang diatur oleh tegangan basis. Saat arus basis diberikan, BJT dapat beroperasi dalam mode penguatan atau mode saklar, tergantung pada aplikasinya. NPN water analogi. Dalam analogi air, NPN atau negatif positif negatif merujuk pada konfigurasi transistor bipolar junction atau BJT tertentu. Bayangkan seperti ini, transistor NPN seperti katup dalam sistem pipa air. Aliran air atau arus dari terminal negatif emitter ke terminal positif kolektor dikontrol oleh aliran kecil di basis terminal negatif dan berfungsi seperti saklar. Ketika aliran basis hadir, katup terbuka dan memungkinkan aliran yang lebih besar ke emitter ke kolektor. Seperti bagaimana arus kecil di basis mengontrol arus yang lebih besar antara emitter dan kolektor dalam transistor. Berikut adalah rumus transistor BJT. Dengan B adalah beta, ini adalah penguat arus pada transistor. Jadi, untuk mencari beta atau penguatan arus yaitu arus kolektor dibagi arus basis. Begitu juga dengan sebaliknya. Berikut adalah contoh soal transistor BJT. Nah, ini adalah soal basing transistor BJT dengan beta 200. Di sini kita akan mencari arus basis, arus kolektor, arus emitter, dan tegangan kolektor. Nah, ini ada arus basis, arus kolektor, dan arus emitter. Nah, di sini kita akan mencari arus basis, arus kolektor, dan arus emitter. Nah, di sini diketahui tegangan basis adalah 0,7 volt. Nah, untuk mencari arus basis, kita menggunakan
hukum Kirchhoff. Tegangan jumlah suatu tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Diperoleh 2 minus arus basis dikali 100K dikurangi tegangan basis sama dengan 0. 2 dikurangi 100K dikali arus basis dikurangi 0,7 sama dengan 0. 100K dikali arus basis sama dengan 2 dikurangi 0,7. 100K dikali arus basis sama dengan 1,3. Arus basis sama dengan 1,3 dibagi 100K sama dengan 0,000013 ampere atau sama dengan 13 mikroampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus kolektor. Di mana beta adalah arus kolektor dibagi arus basis. Arus kolektor sama dengan beta dikali arus basis, yaitu 200 dikali arus basis sama dengan 200 dikali 13 mikroampere sama dengan 2600 mikroampere atau sama dengan 2,6 miliampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus emiter. Di mana arus emiter adalah arus kolektor ditambah arus basis, yaitu 2600 mikroampere ditambah 13 mikroampere sama dengan 2613 mikroampere. Nah, ini sudah ketemu. Lalu kita akan mencari tegangan kolektor. Ini sama menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu 10 dikurangi arus kolektor dikali 1K dikurangi tegangan kolektor sama dengan 0. 10 dikurangi 2613 mikro dikali 1K dikurangi tegangan kolektor sama dengan 0. 10 dikurangi ini kita jadikan ke mili dulu, jadi 0,002613 dikali 1K dikurangi tegangan kolektor sama dengan 0. 10 dikurangi 2,6 dikurangi tegangan kolektor sama dengan 0. Tegangan kolektor sama dengan 10 dikurangi 2,6 sama dengan 7,4 volt. Ini adalah contoh soal yang kedua, yaitu kita mencari tegangan basis. Yang pertama, kita mencari tegangan basis dengan rumus R1 per R1 plus R2 dikali tegangan kolektor sama dengan
4,7K dibagi 10K ditambah 4,7K dikali 15 sama dengan 4,79 volt. Lalu mencari arus basis yaitu arus dikurangi arus 2. Lalu kita mencari arus 1 yaitu tegangan R1 dibagi R1 sama dengan tegangan kolektor dikurangi tegangan basis dibagi R1 sama dengan 15 dikurangi 4,79 dibagi 10K sama dengan 0,001 ampere atau sama dengan 1,021 mili ampere. Lalu kita mencari I2 yaitu tegangan R2 atau ini sama dengan tegangan basis dibagi R2 sama dengan 4,79 dibagi 4,7K sama dengan 0,001019 ampere atau sama dengan 1,019 mili ampere. Untuk mencari arus basis yaitu arus 1 dikurangi arus 2 sama dengan 1,021 dikurangi 1,019 sama dengan 0,002 mili ampere. Lalu kita mencari arus kolektor yaitu beta dikali arus basis sama dengan 100 dikali 0,002 mili ampere sama dengan 0,2 mili ampere. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.